مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sufi Al-Ayusuf dengan NIM 213106700023. Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam, reguler pagi semester 8. Tugas akhir hadis tarbawi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Saya di sini akan membahas tentang hadis pendidikan. An Abi Radda anan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman innama warrasu ilma faman akhoda bi haddin wafirin rawahu Abu Dawud. Hadis sanad hadza hadis min sanad Abi Darda matan inna anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman innama warrasu ilma faman akhoda bi haddin wafirin. Artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3641. Penjelasan dari hadis yang di atas. Pertama, para nabi tidak meninggalkan warisan berupa kekayaan karena misi mereka bukan mengumpulkan materi duniawi. Pertama, mengapa tidak mengumpulkan duniawi? Tapi mewariskan dengan ilmu. Duniawi itu bisa didapatkan dengan ilmu. Ya, warisan sejati mereka adalah ilmu, khususnya ilmu wahyu, Al-Quran, dan Sunnah. Maka dari itu, kita tuh harus belajar, harus memiliki ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Faman arada akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Waman arada huma ma'an fa'alaihi bi'ilmi. Maka barang siapa yang menginginkan dunia, maka itu dengan ilmu, belajar, dia akan mendapatkan ilmu. Dia mempelajari duniawi, dan dia akan mendapatkan ilmunya. Waman arada akhirah wa ta'lam, belajarlah dengan ilmu agama yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga orang yang mengambil ilmu Nabi atau belajar, mengajarkan, mengamalkannya, mendapatkan keberuntungan yang besar, lebih mulia dari warisan duniawi. Ini adalah dorongan besar agar umat Islam lebih mengutamakan ilmu sebagai jalan hidup dan amal. Jadi, saya itu diutamakan untuk menuntut ilmu. Ya.
Dan Allah pun juga memberikan jazak bagi orang yang menuntut ilmu, yaitu apa? Surga. Nah, dari itu orang orang muslim, orang Islam itu diutamakan untuk belajar. Carilah ilmu dari dini sehingga kalian lahat. Halo, biografi dari Abu Darda. Uwaimir bin Zaid bin Hish Al-Khazraji Al-Ansyari yang lebih dikenal dengan nama Abu Darda. Abu Darda adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, masyhur karena hikmah dan kebijaksanaannya. Ia diperkirakan lahir sebelum Hijriah Nabi ke Madinah sekitar tahun 20 sampai 30 sebelum Hijriah, atau bisa disebut di sekitar 590-90-an Masehi. Ada masa itu ya. Abu Darda dikenal sebagai ulama sahabat yang sangat mencintai ilmu, zikir, dan mengajarkan. Ia pernah diangkat sebagai qadhi atau hakim di Damaskus pada masa pemerintahan Khulafa Utsman bin Affan, dan aktif mendirikan halakoh-halakoh pengajian di masjid-masjid, khususnya di Damaskus, yang menjadikan pusat pengajaran ilmu agama dan Al-Quran. Abu Darda wafat pada tahun 32 Masehi atau bisa disebut dengan 652 Masehi di Syam. Kemungkinan besar di Damaskus, Suriah. Biografi Abu Daud. Sulaiman bin bin Ishaq bin Bashir bin Sa'ad bin Al-Azdi As-Sindistani, yang lebih dikenal dengan nama Abu Daud As-Sindistani. Ia adalah salah satu imam besar dalam ilmu hadis. Ia lahir di Sistani, di sekitar wilayah Iran, Afghanistan, pada tahun 202 Hijriah atau bisa disebut 817 Masehi. Sejak kecil, Abu Daud telah menunjukkan minat besar terhadap ilmu agama, terutama pada hadis, dan menumpahkan pelajaran berbagai kota seperti ya Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Hijaz, dan Mesir untuk menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis dari para ulama terkemuka. Di antara guru-guru adalah yaitu ada Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'ad, Ali bin Al-Ma'dini, Kutaibah bin Sa'ad, dan Musabdah eh, Musabda bin Musarhad. Ia juga menjadi guru bagi ulama-ulama besar seperti Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasi, Ibnu Hibban, dan Abu Ubaidah Al-Ajuri. Karya monumentalnya adalah Sunnah Abu Daud, salah satu dari kutub kutubus sittah kutubus sittah yang memuatkan sekitar yaitu 4.800 hadis yang dipilih dari 500.000 hadis yang ia hafal. Selain itu, ia juga menuliskan karya lain seperti Al-Marasil, An-Nasif, Wal Hansuk, Al-Khodar, dan Az-Zuhd. Imam Abu Daud dikenal sebagai sosok yang sangat teliti dalam memilih hadis dan menggabungkan ketelitiannya sanad serta keahliannya dalam fikih. Ia wafat pada tahun 275 Hijriah atau bisa disebut dengan 889 Masehi di Basrah, Iran. Nah, beliau adalah
diadaan pas waktu itu dalam keadaan istiqomah di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan memilih hadis ini mengajarkan nilai tertinggi dalam Islam bukanlah harta, tetapi ilmu. Kita memiliki harta banyak, tetapi tidak memiliki ilmu. Harta kita tuh bisa habis. Sirone wong Jawa lah ngomong, kowe iki oke bondo tapi orang duwe ilmu, yo entek dihapusi wong. Maksudnya kamu memiliki harta banyak dari warisan orang tua atau orang-orang sebelum Anda memiliki warisan, tapi kamu nggak bisa menjaganya dengan ilmu. Kamu tuh harta kamu tuh akan habis karena kamu nggak bisa menjaganya dan nggak bisa memanfaatkannya. Kamu bisa juga ditipu oleh orang lain. Ya, buat apa banyak harta tapi tidak memiliki ilmu? Yang satu, hadis ini memberikan motivasi bahwa siapapun bisa mendapatkan waris kenabian jika mau belajar. Gimana awal kita belajar? Dari apa? Manjadda wajadah. Pegang itu. Manjadda wajadah. Habis manjadda wajadah, darib walahid takuna rifan. Cobalah, cobalah, cobalah. Kamu akan mengetahui ilmu-ilmu itu. Sangat relevan dalam dunia pendidikan menjadikan guru dan pelajaran sebagai pewaris tugas mulai para nabi. Jarak tahun dan tempat antara sanad dan perawi ini, hadis ini, perawi utama hadis ini adalah Abu Darda dan juga Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jarak antara Nabi Muhammad SAW 11 Hijriah wa Imam Bukhari Fisannah 194 Hijriah dan sekitar 183 tahun jaraknya. Antara sahabat dan Bukhari wa Muslim terdapat rantai perawi yang itu tabiin. Itu masih dekat, masih kerabat. Masanya itu masih tabiin. Yang menyampaikan hadis secara bersambung, sanad mutasabil. Nah, rujukan kami dari hadis ini atau daftar pustaka yaitu kita ngambil dari kitab Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sahih Sunnah Abu Daud, seleksi hadis Sahih Alkitab Sunnah Abu Daud. Bukunya yaitu seperti gambar yang kami tampilkan. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sahih Sunnah Abu Daud. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan penyampaian saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena manusia itu tempatnya lupa dan tak terluput dengan dosa. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya itu. Undur makola wala tamdur mankola. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.